Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidkoma dengan NIM 230101201 245. Saya Najwa Mutaki Desiva dengan NIM 2301010140194. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Danisa Putri dengan NIM akhiran 0044 dari kelas Pabrikasi Pakan A. Pada video kali ini, kelompok kami akan sedikit menjelaskan mengenai pembuatan pakan atau rancangan pabrikasi pakan untuk sapi perah fase laktasi. Untuk lebih jelasnya, langsung saja disimak video berikut ini. Bahan pakan yang kami gunakan pada kesempatan kali ini ada 7 bahan pakan. Yang pertama ada dedak padi, yang kedua ada pollard, yang ketiga tepung ikan, keempat ampas tahu, kelima begatul, keenam kapur, dan ketujuh molase. Nah, untuk kandungan bahan pakan yang kami gunakan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, alasan kami untuk memilih bahan pakan yang sudah saya sebutkan tadi dikarenakan bahan pakan tersebut mudah didapat di daerah sekitar kami. Nah, namun ada beberapa bahan pakan yang sulit didapat sehingga kita harus mencarinya keluar kota untuk mencari supplier yang bisa kita gunakan, atau juga kita harus membeli di toko e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lainnya. Nah, untuk menghadapi kendala-kendala tersebut, kami mengganti bahan pakan yang sulit untuk didapatkan dengan bahan pakan yang mudah didapatkan di daerah sekitar kami, sehingga tidak memakan biaya produksi yang lebih banyak. Yang kami lakukan berikutnya adalah mencari produsen yang mau kita ajak untuk bekerja sama. Nah, cara yang kita lakukan adalah dengan menghubungi terlebih dahulu, namun banyak yang tidak membalas pesan dari kami, sehingga kita harus berputar lagi untuk mencari supplier-supplier yang mau menyuplai bahan baku ke pabrikan kami. Nah, solusinya adalah kami mendatangi langsung seperti survei yang pertama kali dilakukan. Setelah kesepakatan diambil dengan supplier, kami menentukan mengenai spesifikasi bahan baku, harga, dan juga bahan-bahan yang kami gunakan dalam pembuatan pabrikan ini. Nah, untuk kendalanya biasanya harga yang diberikan oleh supplier kepada kami itu belum mencapai kesepakatan bersama, sehingga perlu dilakukan musyawarah beberapa kali hingga tercapai harga yang sama-sama menguntungkan baik dari supplier maupun dari perusahaan kami. Kemudian setelah tercapai kesepakatan antara supplier dan juga perusahaan kami mengenai harga dan juga kualitas bahan bakunya, kami mengadakan pengiriman sampel bahan baku dari supplier menuju perusahaan kami. Nah, pengiriman ini dilakukan menggunakan truk besar, ya, tapi ada sedikit kendala, yaitu adanya jalan yang tidak bisa dilalui oleh truk besar tersebut. Sehingga kendala tersebut kami atasi menggunakan pengiriman diganti menggunakan pickup yang lebih kecil, sehingga dapat melewati jalan-jalan kecil menuju perusahaan kami. Setelah sampel sudah sampai di perusahaan kami, selanjutnya kami melakukan uji sampel, di mana uji sampel ini dilakukan dengan yang pertama dengan uji organoleptik, yaitu meliputi pengujian warna, bau, rasa, dan juga tekstur. Nah, tapi dari uji organoleptik ini kita memiliki sedikit kendala, yaitu biasanya penguji kami itu kurang teliti sehingga banyak bahan baku pakan yang lewat uji ini namun kualitasnya masih rendah atau kualitasnya masih buruk, sehingga kami selanjutnya akan mengadakan uji laboratorium untuk mengetahui kualitas bahan baku pakan yang akan kami gunakan. Selanjutnya setelah sampel datang dan sudah sepakat untuk kami gunakan, kita menghubungi kembali supplier untuk melakukan pengiriman yang lebih banyak dalam jumlah yang lebih banyak lagi untuk nantinya kita produksi. Nah, biasanya kami menghubungi lewat chat atau lewat media sosial. Namun menghubungi lewat chat atau media sosial ini memiliki sedikit kendala karena biasanya terjadi kesalahpahaman dan juga tidak tercapainya kesepakatan kapan akan dikirim, sehingga nantinya untuk mengatasi kendala tersebut dari perusahaan kami akan mengirimkan orang khusus untuk melakukan pemesanan atau melakukan pembelian bahan baku pakan langsung ke pabrikan yang sudah disepakati sebelumnya. Setelah sepakat untuk mengirimkan bahan baku dalam jumlah banyak, biasanya kami juga mengalami kendala dalam pengirimannya, karena jika
menggunakan pickup biasanya tidak bisa sampai di dalam pabrik, sehingga harus membeli mobil baru yang lebih kecil lagi untuk menyalurkan atau mendistribusikan bahan baku pakan ke gudang penyimpanan bahan baku kami. Selanjutnya adalah pengecekan spesifikasi bahan baku pakan dengan yang sudah ditawarkan. Nah, biasanya pengecekan ini dilakukan di pabrikan awal atau di produsen awal atau di suppliernya, sehingga nantinya konsumen tidak mengetahui kerusakan apa yang terjadi pada bahan baku tersebut. Nah, biasanya quality control kami juga masih kurang teliti, sehingga bahan baku yang didistribusikan ini biasanya memiliki kualitas yang rendah, tapi hanya beberapa. Namun ini tetap menjadi kerugian bagi kami. Solusinya adalah kita melakukan quality control secara 2 kali, sehingga barang-barang yang sudah bahan baku pakan yang sudah dicek awal tadi dicek kembali, sehingga mengurangi kerugian yang akan kami derita. Selanjutnya, bahan baku pakan ini disimpan di gudang dengan cara FIFO atau first in first out, di mana yang pertama kali masuk ke gudang itu adalah yang pertama kali dikeluarkan, sehingga meminimalisir tingkat kebusukan atau tingkat kerusakan dari bahan baku pakan yang ada di gudang. Nah, penyimpanan ini juga dibedakan dari mulai yang bahan baku pakan dengan kemasan karung dan juga bahan baku cair, sehingga nantinya bahan baku cair tidak akan tumpah atau tidak akan mengenai bahan baku yang dilapisi dengan karung. Nah, namun ada beberapa kendala dari penyimpanan ini, yaitu biasanya yang bahan baku dengan kemasan karung itu tidak tertata secara rapi karena pegawai kami yang biasanya hanya menata dengan ceroboh, dengan tidak teliti. Nah, untuk alasnya juga kadang tidak dialasi dengan kayu, sehingga akan menimbulkan kelembapan yang dapat merusak bahan baku pakan. Nah, untuk solusinya kami dengan menyimpan dengan cara kunci 5, sehingga nantinya bahan baku pakan ini akan lebih tertata secara rapi. Nah, sebelum dimasukkan ke gudang juga gudang akan dialasi dengan kayu, sehingga meminimalisir kelembapan dan meminimalisir kerusakan dari bahan baku pakan. Distribusi pakan yang sudah jadi ini biasanya kami mendistribusikan ke toko-toko terdekat, toko-toko pakan terdekat dari pabrikan kami. Nah, selain itu kami juga mempromosikan di e-commerce, sosial media seperti Instagram, lalu YouTube dan Shopee dan e-commerce lainnya, sehingga kami juga mencantumkan kontak person pada sosial media maupun e-commerce kami, sehingga nantinya produsen-produsen atau supplier lain atau pabrikan lain yang ingin bekerja sama dengan kami dapat menghubungi kami melalui kontak person tersebut. Nah, namun dari beberapa cara yang kami lakukan ini sedikit ada kendala, yaitu kurangnya minat dari konsumen, utamanya adalah konsumen peternak-peternak tradisional yang menurutnya masih dijual dengan harga yang lebih mahal dari pesaing-pesaing lain. Untuk mengatasi kendala tersebut, biasanya kami memberikan diskon pada awal pemasaran, sehingga akan menarik konsumen untuk membeli. Dan kami juga biasanya mempromosikan ini di kelompok tani ternak yang ada di desa-desa, sehingga promosi dari kami ini akan secara menyeluruh dan diharapkan distribusinya juga akan secara menyeluruh dan konsumen juga akan meningkat. Nah, selanjutnya untuk pembuatan pakan untuk sapi perah fase laktasi bisa disimak pada video berikut ini. Di sini kami akan melakukan penyusunan ransum untuk sapi perah fase laktasi. Untuk video penjelasan berikutnya bisa dilihat video berikut ini. Selanjutnya bahan pakan yang kita gunakan yang pertama ada ampas tahu, tepung ikan, polat, kapur, dedek, molasses, dan bekatul. Selanjutnya dilakukan penimbangan bahan pakan. Berikut ini merupakan proses penimbangan bekatul sebanyak 1.600 gram atau setara dengan 1 kilo lebih 600 gram. Kemudian dilakukan penimbangan tepung ikan dengan berat 425 gram.
Selanjutnya dilakukan penimbangan molase sebanyak kurang lebih 725 gram. Kemudian dilakukan penimbangan ampas tahu seberat 900 gram. Kemudian dilakukan penimbangan dedak padi 500 gram, kapur sebanyak 25 gram, dan polar 2500 gram. Selanjutnya adalah pencampuran bahan pakan yang dimulai dengan penyusunan bahan pakan dari yang paling banyak hingga paling sedikit. Namun untuk bahan pakan yang berbentuk cair disusun paling atas. Berikut merupakan proses pencampuran bahan pakan yang akan kami produksi. Bahan pakan dicampur dengan teknik hamparan, yang dimana hamparan pertama adalah bahan pakan dengan komposisi yang terbesar, kemudian dilanjutkan dengan komposisi yang di bawahnya, dan terakhir adalah bahan pakan dengan bentuk cairan seperti molasses. Setelah bahan pakan tercampur dengan sempurna, kemudian bahan pakan dikemas ke dalam plastik kemasan atau ke dalam karung kemasan seberat 25 kg dan juga 15 kg. Bahan pakan siap untuk didistribusikan. Sekian video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.